Jumpa lagi di Kids News. Aku mengingatkan teman-teman untuk memberi persembahan dari amplop atau kotak yang disediakan di rumah atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau dapat didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung di grup kelas Live Kids, ayo segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Welcome Desember, juga welcome adik-adik kelas bayi, batita dan kanak-kanak di ibadah online Live Kids di minggu pertama bulan Desember. Wah, kita udah nuansa apa nih? Nuansa Natal ya adik-adik ya. Kita udah masuk di bulan ke-12 di tahun 2021. Wah, gak kerasa sebentar lagi kita mau merayakan kelahiran juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Wah, adik-adik pasti udah gak sabar dong ya. Kita mau mulai nih ibadah kita. Udah siap dong? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Halo teman-teman, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Tuhan, sebentar kami mau beribadah. Doa kami yang jahat, berkati Cici Koko yang mau melayani ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah, karena udah bulan Desember nih, kita mau ingat-ingat lagi lagu-lagu Natal ya adik-adik. Natal itu adalah kabar kesukaan, bukan cuma buat adik-adik, bukan juga buat Cici doang, bukan juga buat orang-orang di sekitar kita, tapi kesukaan bagi seluruh dunia. Karena penebus itu telah datang, telah lahir untuk menebus dosa kita. Kita nyanyi kesukaan bagi dunia. Bangkit berdiri dong. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ya, kita mau bersyukur karena Tuhan begitu baik, mau lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Ini adalah kabar kesukaan bagi seluruh bumi adik-adik. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita mau bersyukur bersama-sama, nggak cuma adik-adik, Cici juga, Koko, Cici Live Kids juga, Papa Mama juga, orang-orang sedunia ini bersyukur karena kelahiran Yesus. Kabar kesukaan ini harus disiarkan di mana-mana.
kita mau belajar nih satu lagu Natal lagi. Hai, siarkan di gunung. Kita mau siarkan, memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus ini di mana-mana ya adik-adik. Hai, siarkan di gunung, dibuktikan di mana Tuhan. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, dibuktikan di mana Tuhan. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu tahun gembala, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, dibuktikan di mana Tuhan. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Iya, kita mau menyiarkan ini, berita sukacita ini kepada semua orang dan adik-adik. Siap? Hai, siarkan di gunung, dibuktikan di mana Tuhan. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, dibuktikan di mana Tuhan. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, dibuktikan di mana Tuhan. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Iya, kita mau siarkan berita sukacita ini ya adik-adik ya. Kita mau ceritakan sama papa mama kita, sama teman-teman kita, saudara-saudara kita. Hai, Tuhan Yesus sudah lahir, dan bahkan sekarang Tuhan Yesus lahir di hati kita ya adik-adik. Jadi biarlah hidup kita nih, tubuh kita semua ini ada untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur sama Tuhan. Mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan dan juga kaki kita untuk memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, mulutku menyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan.
memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, udah siap dengerin firman Tuhan dong sekarang? Udah puas nyanyinya belum? Wah, kalau belum nanti kita nyanyi lagi ya adik-adik. Sebelumnya kita mau dengerin firman Tuhan dulu nih. Jadi adik-adik duduk yang manis, buka telinganya, buka matanya. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar dengan segenap hati Tuhan, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, Live Kid GSJ Bethlehem. Happy Sunday ya. Cici Lenda kali ini yang akan membagikan firman Tuhan untuk adik-adik. Ayo, siapa yang dari adik-adik yang masih lari-lari, yang masih belum duduk diam? Cici Lenda mau lihat. Ayo sini duduk deket-deket sama Cici Lenda. Kita mulai ibadah online-nya, dengerin firman Tuhannya. Cici Lenda mau cerita firman Tuhan minggu ini adalah tentang kisah Yusuf. Kisah Yusuf ini diambil dari ayat Alkitab di Kejadian 37 sampai dengan 50. Ada seorang bapak yang bernama Bapak Yakub. Bapak Yakub ini mempunyai 12 anak laki-laki semua. Banyak ya adik-adik ya anaknya ya. Dan dari 12 anak laki-laki ini ada satu anak yang Bapak Yakub sangat sayang sekali. Namanya adalah Yusuf. Nah, Yusuf ini anak yang paling taat daripada saudara-saudaranya, anak yang paling baik, anak yang paling berbakti. Makanya Bapak Yakub sangat menyayangi Yusuf. Pada suatu hari, Bapak Yakub memberikan sebuah jubah yang bagus hanya untuk Yusuf. Jubahnya sangat indah, berwarna-warni. Yusuf senang adik-adik. Nah adik-adik, kalau papa, mama memberikan sebuah baju buat adik-adik, adik-adik senang gak? Senang ya adik-adik ya, sama seperti Yusuf pada waktu itu. Tetapi adik-adik, di sisi lain, saudara-saudaranya melihat papahnya hanya memberikan jubah itu kepada Yusuf. Mereka sedih, mereka kecewa, mereka menjadi benci kepada Yusuf adik-adik. Kenapa hanya Yusuf yang disayang? Kenapa hanya Yusuf yang diberikan jubah itu? Dan mereka pun menghindari Yusuf. Ketika Yusuf ingin menyapa mereka, mereka menghindari Yusuf. Sampai-sampai
mereka berbuat jahat adik-adik kepada Yusuf. Mereka mendorong Yusuf ke sumur dan mengambil jubah Yusuf dari Yusuf. Lalu mereka menjual Yusuf kepada Mesir untuk menjadi budak, untuk menjadi pembantu. Kasihan ya adik-adik ya Yusuf ya. Nah, Yusuf pun sedih adik-adik. Kenapa saudara-saudaranya melakukan hal jahat seperti itu kepadanya? Tetapi Yusuf tidak pernah membenci saudara-saudaranya adik-adik. Melainkan Yusuf berdoa kepada Tuhan, meminta belas kasih Tuhan untuk dia, terus Tuhan sertai. Nah adik-adik, kalau adik-adik seperti Yusuf, ketika adik-adik disakiti, merasa sedih, apakah yang adik-adik lakukan? Apakah seperti Yusuf? Datang kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan, untuk Tuhan terus menyertai adik-adik. Selama menjadi budak, Yusuf menjadi budak yang sangat baik adik-adik. Tuhan menyertai Yusuf. Apapun yang Yusuf kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Raja Mesir pun senang kepada Yusuf. Tuhan membuat Yusuf dari seorang budak, seorang pembantu, menjadi kepercayaan Raja Mesir. Itu karena Tuhan menyertai setiap langkah Yusuf adik-adik. Kemanapun Yusuf ditempatkan, Yusuf selalu disertai Tuhan. Pada suatu hari terjadi kelaparan yang sangat hebat di seluruh bumi. Kelaparan itu terjadi selama 7 tahun lamanya adik-adik. Orang-orang pada kelaparan mencari makanan. Namun Yusuf tidak merasa kelaparan karena Yusuf di tanah Mesir sudah mengumpulkan banyak makanan. Dan banyak orang-orang dari seluruh negeri datang kepada Yusuf untuk membeli beberapa makanan. Lalu dari orang-orang yang datang itu, salah satunya adalah mereka saudara-saudaranya Yusuf adik-adik. Ketika saudara-saudaranya Yusuf datang, mereka tidak mengenali Yusuf karena Yusuf sudah menjadi orang kepercayaan di tanah Mesir, udah menjadi orang hebat adik-adik. Namun Yusuf ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf sangat-sangat mengenali bahwa itu adalah saudara-saudaraku. Yusuf tidak kuat menahan haru senang. Yusuf menangis. Yusuf sangat rindu akan mereka. Yusuf senang akhirnya bisa bertemu kembali bersama saudara-saudaranya. Kira-kira menurut adik-adik, apakah yang akan Yusuf lakukan? Apakah Yusuf akan membalas kejahatan saudara-saudaranya? Atau Yusuf akan mengasihi saudara-saudaranya yang telah datang ke tanah Mesir? Nah adik-adik, Yusuf taat akan perintah Tuhan. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya datang, Yusuf menghampiri mereka dan Yusuf berkata, "Akulah Yusuf yang kalian jual ke tanah Mesir. Aku tidak membenci kalian, aku mengasihi kalian. Tidak usah takut kepadaku bahwa aku akan mengasihi kalian." Saudara-saudaranya takut adik-adik, gemetar karena Yusuf sudah menjadi orang hebat di tanah Mesir. Mereka takut. Namun Yusuf berkata bahwa Yusuf akan mengasihi saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya diberikanlah banyak makanan tanpa perlu membayar, gratis untuk dibawa pulang ke daerah saudara-saudaranya tinggal. Dan Yusuf meminta saudara-saudaranya membawa Bapak Yakub, papahnya, untuk tinggal bersama-sama di tanah Mesir, untuk bisa tinggal dalam satu rumah kembali seperti dulu.
Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adik-adik, melainkan dengan kasih. Yusuf taat akan perintah Tuhan dan Yusuf melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak membenci dan mengampuni segala perbuatan yang saudara-saudaranya lakukan. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan kali ini mengenai Yusuf, apakah adik-adik yang dapat dicontoh dari Yusuf? Salah satunya adalah Yusuf taat akan perintah Tuhan dan Yusuf sangat-sangat disertai Tuhan. Yusuf dibuat menjadi orang yang hebat di tanah Mesir oleh Tuhan, dan Yusuf tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kasih Tuhan. Itu yang kita sama-sama bisa contoh adik-adik di rumah. Ketika ada saudara, adik, atau kakak yang mungkin melakukan tidak baik terhadap kita, tapi kita terus mengasihi mereka dan terus menyayangi dan terus taat akan perintah Tuhan. Hai teman-teman, ayat hafalan hari ini Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kita ulangi satu kali lagi ya. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. Bye. Sekarang sudah selesai dengerin firman Tuhannya. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami semua bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Kau jadikan kami anak-anak seperti Yusuf yang taat akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik, gimana nih firman Tuhan hari ini? Semoga memberkati adik-adik. Nah, Cici mau kasih beberapa informasi nih adik-adik. Yang pertama, untuk lomba ucapan selamat Hari Guru masih ditunggu ya adik-adik hari ini jam 5 sore. Untuk pemenangnya nanti bakal diumumin di medsosnya Live Kids. Ayo adik-adik, kita berpartisipasi di lomba kali ini ya. Nah, terus yang kedua, kita bakal ada ibadah khusus di kelas bayi, batita, dan kanak-kanak adik-adik via Zoom. Di hari Minggu jam 11 siang tanggal 19 Desember ya adik-adik, 2 minggu lagi nih. Nah, untuk papa mama yang ada kendala nanti bisa hubungi langsung ke guru kelas masing-masing. Untuk link Zoom-nya nanti bakal dibagiin di grup kelas masing-masing. Sekian informasi yang Cici sampein. Semoga sampai jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.